Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 19042058 akan mempresentasikan materi pertemuan yang kelima, yaitu mengenai penerapan aplikasi perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Ya, mungkin langsung saja kita masuk pada penyampaian presentasi. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai sistem pengolahan transaksi. Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam, misalnya ditemukan pada perancangan produksi, perpindahan bahan baku, dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan dan perpajakan, pembuatan nota, pembelian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai otomasi perkantoran. Secara fungsional, Office Automation System atau yang disingkat OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas OAS yang sering digunakan orang sebagai berikut, misalnya word processor, dokumen manajemen, electronic mail, electronic funds transfers, voice mailing system, dan yang terakhir, voice information system. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau yang disingkat dengan DDS wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagai ESS, definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakaian, sehingga dapat mencoba keputusan lebih dahulu. Yang ketiga, lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang lebih cepat berubah. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang selanjutnya, untuk masalah yang berulang, DDS dapat memberi beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajemen. Selanjutnya, membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. Lalu, DDS juga didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. Dan yang terakhir, DDS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DDS, yaitu yang pertama, mendefinisikan problem. Yang kedua, membuat model dengan DDS generator. Yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data.
Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen antara lain. Yang pertama, dialog alat untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Pemakai harus bisa mengerti apa arti informasi yang dihasilkan. Ini berarti sistem komputer beserta programnya mudah dipakai atau user-friendly. B. Model-model yang serta sistem yang membolehkan pemakai memilih model yang cocok. 3 macam model yang biasa digunakan adalah: yang pertama, optimalisasi, mencari yang terbaik. Contohnya membuat jadwal, membuat perbandingan, linear programming, simulasi, dan lain-lain. Yang kedua, statistik atau matematis, menggambarkan masalah dengan standar kuantifikasi yang ada. Contohnya forecasting, fungsi kemungkinan atau probabilitas, dan proyek penjualan, serta lain sebagainya. Yang ketiga, finansial, mencari kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Contohnya investasi, cash flow, manajemen risiko, dan lain sebagainya. C. Database pengaturan keluar masuk data. Sistem harus dapat menerima, mengatur, dan mengeluarkan data yang diperlukan oleh model di atas. Data yang diterima dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dan yang terakhir, data. Data itu sendiri yang akan diproses untuk menghasilkan keputusan. Yang terakhir, kita membahas mengenai sistem pendukung eksekutif. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer tingkat atas. Manajer tingkat atas biasanya membutuhkan informasi atas dasar critical success factor, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya, yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CSF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Yang ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. Yang keempat, kemampuan waktu untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF. Yang kelima, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Ya, mungkin itu terkait presentasi materi pada pertemuan yang kelima, yaitu mengenai mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen yang dimulai dari sistem pengolahan transaksi, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, dan yang terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pertemuan kelima ini terdapat banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.